wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabiris sami'il bashir al-qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita benar-benar bersyukur karena hati kita dalam bimbingan Allah sehingga bisa istiqomah di dalam mengikuti pengajian rutin yang sudah bertahun-tahun ini. Sudah berapa tahun, Ustaz? 22 tahun. 22 tahun. Ya sudah, kalau orang itu sudah keluarga. Alhamdulillah. Ada seorang kakek ditanya oleh cucunya, "Mbah, zaman nopo sepan jenengan kok selalu pengajian? Jumat pagi pengajian, nanti Jumatan ada tausiah lagi, ada khutbah. Ahad pagi pengajian, malam Jumat, di tempat lain juga ada begini terus. Apa manfaatnya?" Kata sang cucu. Mbahnya niku boten jawab, hanya ngambil mangkok yang diisi air. Kemudian oleh mbahnya itu dipasangi, dimasukkan kerikil, kemudian ditambahi garam yang agak besar-besar. Ya. Setelah itu ditambahi gula gendis. Ya apa lagi? Setelah itu dikasih tepung. Sudah berapa yang kerikil, pasir, pasir ya apa? Garam, tambah pasir juga, tambah gula, tambah tepung 5 dalam mangkok yang sama. Masih muat, ada ruang-ruang di situ, ada celah-celah. Begitulah hati kita. Hati kita ini walaupun diisi dengan berbagai ilmu, dengan pemahaman, masih ada ruang-ruang kosong yang itu kalau tidak kita buntoni kelebon yang lain. Di situ setan berpengaruh, maka masukkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya hati kita bisa semakin mantap, semakin utuh. Itulah manfaat pengajian yang kita ikuti setiap waktu. Mungkin betul melebet isi ceramahnya, ketemu dengan teman salaman mawon sudah alhamdulillah. Ada teman yang baru saja kena musibah ternyata ikut pengajian, itu kan juga pengaruh doa dari para jamaah. Alhamdulillah, semua itu saling mengisi sehingga hati kita akan semakin sempurna. Nah, di dalam ayat tadi yang saya baca, Duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas, akan ditimpakan kehinaan kepada satu kaum di mana saja berada. Di Karangsari, Tanggung, pun di mana, Suki, Sukarno, pada Yudo. Ditimpakan kehinaan oleh Allah mereka di mana saja di muka bumi ini, kecuali yang selamat ada 2.
Mereka yang pandai menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Mereka yang mampu berhubungan baik dengan sesama manusia. Bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Allah? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan itu. Pertama, jaga ibadah kita. Ibadah yang wajib tidak bisa ditawar. Syukur-syukur kalau kita bisa menambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Termasuk sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat untuk jagani kalau sholat wajibnya itu godang. Baik secara amaliyahnya maupun secara hatinya. Kalau hatinya godang misalnya, nggak khusyuk, itu sholat sunnah kita yang bisa nyumpeli atau nutup kekurangan pada sholat wajibnya itu. Kira-kira para bapak ibu, kita ini model sholat kita ini sudah sholat yang khusyuk napa dereng? Seumur kita ini belum. Terus nunggu kapan kira-kira? Karena sholat itu kan ada model Isra, ada model Mi'raj. Yang Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan darat, ngelencer. Oke, ngelencer, ngeluyur. Mi'raj itu naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Naik. Nah, Nabi setelah Mi'raj itu menegaskan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Hatinya naik ketemu dengan Allah. Nah, kok salat boten saged ketemu dengan Allah alias boten khusyuk niku ngelencer nggih. Berarti model Isra apa Mi'raj? Sama. Ya, model safar ngelencer. Kalau safar adalah walimatul safar berarti ada wonten slametane. Jelek salate mboten khusyuk nggih slametan diin. Karena modelnya model ngelencer. Nah, pertanyaannya kata pundi ngelencer kali mi'rajnya nih, Pak? No. Padahal pengajiannya sudah 22 tahun nggih. Ndah nio nggih. Misalnya tidak ada pengajian, tambah ngelencer terus. Padahal sholat yang bagus itu sudah ditegaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman, yaitu mereka yang sholatnya sangat khusyuk. Ya, Mi'raj. Maka ulama menerjemahkan khusyuk itu pertama, ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam. Allahu Akbar niku pun nyantol, Pak. Seperti tali helm niku klik ngoten wonten Gusti Allah. Janjane ngoten. Tapi karena kita punya hobi ngelencer, mari Allahu Akbar pikirannya teng pundi-pundi. Bahkan kadang-kadang sholat menjadi solusi terhadap masalah. Nggih, dompet ketelesut, ketemune pas sholat. Niku bahaya niku. Sembarang ketemu teng sholat. Kalau nate mireng Yai mana menjelaskan, malah ditanya oleh jamaah ngeten iki pengawasan. Yai, terus pundi carane sholat khusyuk jenengan kok saged khusyuk lek sholat? Yo napa carane? Jare sapa aku khusyuk? Aku tahu kok sholat nemokno wedhung sing ketelisut. Niku Yai, Pak, Yai nggih. Dane murite. Jadi Yai pernah menemukan wedhung yang ketelesut dalam saat sholat. Wedhung tak dite kelopo itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mari kita dari takbir sampai salam kita jaga betul. Kedua, memahami
berupaya memahami bacaan-bacaan sholat niku supaya ada penghayatan, ada ya dirasakan. Kita memang bukan orang yang paham bahasa Arab secara sempurna, tapi kan bisa dilihat terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Rahman Rahim itu kasih sayang. Kita wudhu ini pun bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, tangan kita atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, makna yang ketiga berlaku. Yang pertama tadi, ingat kepada Allah dari takbir sampai salam. Yang kedua, memahami makna dari bacaan yang diucapkan. Yang ketiga, khusyuk itu ada bukti dari apa yang dibaca dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ngefek, ngefek. Allahu Akbar, artosipun Allah Maha Besar. Selain Allah, utang, utang kecil, utang bayar-bayar. Tanggung jawabnya yang besar. Genderuwo, kecil. Tapi wonten itu bapak-bapak yang mboten wantun wudu bengi-bengi oleh jedenge teng jaba nek mboten diteraken nyonyai. Wonten niku. Nek sembahyang meten teng Allahu Akbar, tapi teng genderuwo wedi. Berarti Allah mboten akbar, karena ada yang ditakuti selain Allah. Nah, khusyuk itu kata ulama, arti yang ketiga khusyuk itu ada bukti nyata dari apa yang diucapkan dalam sholat, dalam perilaku sehari-hari. Ini termasuk hablum minallah, hubungan dengan Allah. Dalam bentuk sholat saja perlu kita evaluasi terus-menerus, dan ini biasanya didapatkan dalam pengajian-pengajian seperti ini. Maka pengajian itu tidak boleh dianggap overload, berlebihan, betul. Karena hati kita tadi masih ada ruang-ruang kosong yang perlu diisi. Mungkin sekarang bisa masuk, mungkin dari pembicara yang lain masuk, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi biasanya pun Bapak-Bapak sekalian, derek pengawasan itu melebet lek lucu. Enak sing ngisi apa lucu. Ora lucu nih. Niku kula mboten saged lucu. Mboten potongan ya. Nggih. Wonten kiai ingkang lucu niku, tapi mantep Kyai Nizar. Ngene iki, almarhum pun saiki. Nggih. Nggih, lek ngisine saged, tapi lucune niku sing mboten saged. Niku disenengi niku, Pak. Seneng, mboten ngantuk nggih. Nggih, balik malih teng hablum minallah. Tugas kita yang wajib-wajib kita tuntaskan pelan-pelan. Salatnya, ada hal-hal yang sunnah juga kita lakukan salatnya. Ada hal yang menyebabkan kita ini semakin dekat kepada Allah dari yang sunnah-sunnah itu. Misalnya membaca Al-Quran, ngaji. Yang mondok-mondok mungkin ketika membaca Quran itu paham terhadap maknanya, tapi lek mboten mondok atas kita semua, sebagian, yang penting ngaji pun. Sebab membaca Al-Quran itu termasuk zikrullah. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang bisa menyebabkan hati kita menjadi damai, menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, orang yang banyak zikir, salah satu di antara zikir adalah baca Quran, hatinya tenang, damai, nyaman, bahagia. Di negara-negara maju niku, Pak, niku rak mboten ate ngaji ta. Mau agama mawon mboten purun. Kulo nanti panggil anak muda di Cina nih. Saya tanya agamanya sampean apa? Saya tidak beragama. Terus ditambahin ngeten, agama bagi saya tidak penting.
Bukan penting lah. Lek bagi kita kan penting nggih. Butuh kita ini. 2 kali saya ketemu dengan anak muda. Yang pertama itu ya dari Cina itu sendiri, yang kedua dari Amerika. Bahkan ketemunya di Terminal Situbondo, turis muda dari Amerika, diskusi bahkan cenderung debat soal ketuhanan, Pak. Teng bis niku sampai Probolinggo dereng tuntas. Terus tanglet teng kula, "May I go to your house?" Oleh enggak aku melok nang omahe sampean? Oh, boleh. Terus kula ajak teng griya kula, keleresan kula tasik kos daleme ngajengipun daleme Yai Mana teng Bagusari. Nah, pas mlebet ngriku teng lingkungan ngriku wonten adzan dhuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari niku wae, sing saking Amerika niku tanglet. What is the song? Lagu apa iki? Napa mboten pegel nih, Pak? Adzan itu kalimat panggilan paling indah dalam Islam. Kira-kira lagu. Jadi kalau jelasaken 3 hari di rumah, nginep teng griya. Akhirnya berangkat lagi, niku tukang parkir, Pak. Saged lencer sak donya. Dapat 12 hari dia kirim kabar, saya sekarang di India. Kok cek kathah ya trone wong tukang parkir. Niku bedane gajine karyawan di luar negeri dengan di sini, nggih. Beda. Tapi karena tidak beragama, dia menyatakan ke saya, God is not angry. Tuhan tidak marah kepada saya, walaupun saya tidak melaksanakan ajaran agama. Ya, Tuhan itu pada tombomu mungkin ketok. Itu Bapak sekalian. Kita ini alhamdulillah bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah, mulai dari punya kesadaran beragama kita sudah tunaikan ibadah-ibadah itu sampai hari ini, bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai tutup mata abadi kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, menjadi seorang muslim. Kinten-kinten awake dhewe niku pejahe menjen dos pundi, Pak? Mboten sumerep. Terserah Gusti Allah nggih. Nggih doa. Nek Yai Mana pun ngajari kita gini. Ndonga, sekali-kali ndonga, nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalau Engkau panggil dalam keadaan sujud. Indah nih, Pak. Indah teng Lumajang niku pinten nggih enggal meninggal dunia dalam keadaan sujud. Teng Ghazali niku wonten istiqomah salat jamaah teng masjid. Yai Barisi pas ngimami salat subuh teng Swandak Barat. Pas salat subuh ngimami rakaat terakhir. Ya napa niku? Anak nggare iri teng kita iki. Awake dhewe ini kata Nabi, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau Ustadz Romli Rin, anu sing adzan di Al-Huda niku ora jalarane niku pas berangkat badhe adzan tengah malam niku nggih. Tabrakan kali tiyang bawa gedang. Jadilan meninggalnya. Jadi orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa ke masjid, bisa jadi meninggalnya pas menunaikan ibadah. Wonten teng Cakru niku khotbah. Kita di Masjid As-Solihin. Pertigaan Cakru niku. Khotbah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang bernapas pasti mencicipi mati. Dan duduk di antara dua khutbah mboten ngadeg malih, langsung praktek. Rame jamaahnya hebat masjid iki apa hebat. Gak nemu lho. Khotib jelasno sak contone pisan.
Nah, kalau kita punya kebiasaan, sahabat Utsman bin Affan itu meninggalnya pas membaca Al-Quran. Seorang qori di gubernuran kemana hari itu, pas membaca Al-Quran, Israel memanggilnya. Mari kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang indah. Lek biasanya ngerasani konco, pas ngerasani Israel dugi, ya napa, Pak? Karaoke kemarin itu karaoke nyanyi karaoke lah. Nggih kata niku, nggih. Nggih teng Probolinggo niku pas joget Semar Mesem. Joget terus jelungup mboten mesem. Koncone malah mboten ngira lek niku dhewekan guyon. Ndelok sore niku pada ternyata terakhir. Bahkan teng macam wonten pas olahraga. Olahraga membuat diri menjadi sehat nih, Pak. Nggih. Lha nek koncone diitung 1 padahal ngeblak. 1, 2, 3. Direkan guyon. Nah, kalau kita biasa kados pengawasan ngeten iki insyaallah. Kalau tiba-tiba ada moro-moro merem ngeten dia wonten, Pak. Sinten mun terserah mun. Niki mau ngapik suasana ini pas Jumat. Biasanya ngoten niku sing nyebut jenenge kanca. Amin. Hablum minallah. Yang wajib dan yang sunnah kita asah terus, kita tambah frekuensinya, tambah kualitasnya, kekhusyuan hatinya, keikhlasan dan kesungguhannya. Karena di dalam Islam itu, Pak, pertama itu kita harus mu'aqobah. Setelah muhasabah, mu'aqobah. Mu'aqobah itu menyalahkan diri sendiri tanpa menunggu disalahkan orang lain. Ame dhewe niku yo ono sih, disalahkan sendiri. Mosok arek cilik umur 13 tahun wis hafal 30 juz Al-Qur'an. Ame dhewe iku kok pancet no. Nek mboten tambah-tambah, sing pun enggak ada niku ilang. Apalane ilang. Ini dipaedu ya Mbak, dikoreksi sendiri. Itu termasuk ibadahnya muhasabah. Termasuk sholat jamaahnya, termasuk pengawasan ngeten iki kalau bisa dikoreksi sendiri lah ya koncoku lho nggo nyonyai aku kok ndak nggawa ya koreksi sendiri. Jangan-jangan besok yang masuk surga jenengan tok terus bojone masak teng swarga nggih. Nggih. Sekali-kali dijak dibonceng ngoten Pak. Kan benten wong bonceng bojo dicekeli klambine kali mboten niku. Nggih rada krasa dicekel. Ibu-ibu nggih ngoten lek gonceng pun ado-ado kok minggire kok mundur wong mbone. Gocelan teng wesine sepeda. Nggih gocelan teng bojone. Niki sing paling menguntungkan kalau jalannya rusak. Kata ceramah di YouTube ini. Jalan rusak niku nggarai sering dikir. Ngejlok astagfirullah. Jublok malih astagfirullah. Kadek gocolane rapet nang sing lanang. Bahasa tanggung. Oh nggih. Pundi Pak Wasano? Ya napa? Dikonceng ya. Koncengan. Wah, tepak niku. Wis swarga donya nggih swarga akhirat nggih. Hablum minallah. Banyak hal yang harus kita evaluasi dari diri kita. Dan cara meningkatkan iman, yang iman itu oleh Rasul dinyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang munggah, naik, kadang turun. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan supaya iman kita stabil. Kalau betul catatan, Pak. Nah, ini wonten catatan. Supaya supadoso iman kita ini stabil, pertama hendaknya kita menjaga keistiqomahan dalam kebaikan. Jaga.
Ya, minimal uluk salam. Nabi itu kan pernah ditanya, "Ya Rasulullah jenengan iku lho, kok mesti ndisiki lek salam? Saya kok mesti kalah?" Komentar Nabi ngaten, "Openono swarga iku senajan mung uluk salam." Uluk salam itu menyebabkan kan mendoakan orang assalam warahmah wabarakatuh. 3. Doa kita kalau dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada 3. Salam, mendoakan kepada sesama sahabat untuk senantiasa mendapatkan keselamatan di dunia. Selamat. Warahmah, penuh kasih sayang. Keluarganya tentrem, penuh kasih sayang. Biasanya pun kalau usia sudah agak tua, senior, belum betul tua pun senior. Halus Pak. Nggih. Niku kendalanya ada pada pendengaran. Terus dokter spesialis telinga. Kalau nanti menghadirkan banyak warga untuk bersih-bersih telinga nih, Pak. Nggih. Teng Tempur Sari, teng Yoso, teng Kota ngriki, beberapa tempat. Ternyata tukaran suami istri niku faktornya pendengaran salah satunya. Kok njikekno sewek jare mosok wis tuwek golek cewek. Sewek Bu. Itu faktor pendengaran. Akhirnya kita bersihkan lagi telinganya, ya alhamdulillah. Di Tempur Sari itu 80 yang ikut, Pak. 80 masyarakat. Ada yang saya perhatikan sudah sepuh-sepuh gitu, senior-senior. Ya alhamdulillah. Napa ngriki nggih? Kepingin dereng nggih. Nggih panjenengan tasik normal panjenengan. Itu kerjasama dengan dokter spesialis THT ini. THT BKL. THT ini telinga, hidung, tenggorokan. BKL itu bedah kepala dan leher. Ini dianu, Pak. Kadang tiang niku terutama ibu-ibu nggih. Nek masang jilbab niku pun biasa nyokot dom bundel, Bu. Kan biasa dom bundel dicokot nggih. Terus ada panggilan apa guyone putu apa macam-macam terkelek melebet betul. Niku dioperasi kan dibolongi ngriki, Pak, dipendet. Anak mboten elek gorokan di bedang nggih. Terus kadang-kadang makan makanan yang agak keras seperti wak gereh, rine niku lho. Ya napa jenengan lek pas ada masalah dengan ri itu biasanya ngombe sing kuat, tiba sampai wetenge mboten kuat, pancet rine. Wonten gedang. Mboten najur dilek katut akhirnya. Tapi ternyata Bapak sekalian, tubuh kita ini kalau dirawat dengan baik, insya Allah kita tidak akan mengalami kendala dari fisik. Dan kalau itu beres, insya Allah jiwanya juga akan beres. Orang yang jiwanya beres niku mboten nate suudon. Boleh mboten beres jiwanya, Pak. Pun malih teng rencang. Wong pengawasan ngeten, Pak, sing dirasani mubaleke. Suwe wario lek ceramah. Gak ro aku jika ngeten putu. Nyonya, wonten mawon bisikan-bisikan dalam hatinya. Ngelencer. Jadi masih pengawasan ketoke nguasan tapi tembus teng mriku. Nek ngriki mboten. Insyaallah pun. Karena niatnya dari rumah sudah ikhlas, nyampe di sini nggak ikhlas insyaallah. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga iman itu memperbanyak zikir. Zikir niku menurut Profesor Uray Shihab. Saat ini mun sepuh nggih Pak Uray Shihab niku, sepuh tongkat, pakai tongkat. Niku hafal Quran dan sekaligus bisa menguraikannya. Seperti Ali bin Abi Thalib itu hafal Quran dan bisa menjelaskannya itu mulai umur 9 tahun.
9 tahun pun mengajar Ali bin Abi Thalib. Pinter pun di Ali bin Abi Thalib kali kita, Pak. Jauh nggih. Nggih jauh Mekah kali Karangsari. Jadi Nabi niku dikelilingi tiang pinter, Ali bin Abi Thalib, dikelilingi tiang karismatik Abu Bakar Siddiq, dikelilingi tiang berani karena benar Umar bin Khattab, dikelilingi tiang sangat bijaksana Utsman bin Affan dan dermawan. Orang kaya tapi dermawan. Jadi kembali kepada semua, mari kita perbanyak zikir. Apa zikir itu? Mengingat dan menyebut. Wonten yang menyebut tapi mboten katut ingatane. Wonten yang mengingat Allah tapi mboten menyebut nama Allah. Meeling to. Itu termasuk aliran eling. Yang penting eling kan ngoten nggih. Kalau kita nggih sekaligus eling juga lisan kita sibuk menyebut nama Allah, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan Allah niku cinta terhadap hambanya yang lisannya selalu basah karena zikrullah. Kemudian diteles-teles ngoten maksudnya nggih sibuk. Melet-melet. Nggih wonten toya diteles dari mboten, Mbak. Sibuk berzikir. Orang yang sibuk berzikir itu ungkapan dari hatinya yang sedang damai. Mboten mungkin yang gelisah kok zikir mboten. Nah, di negara-negara maju tadi itu seperti itu, Pak. Mereka tidak bisa tidur nyenyak kalau belum meminum pil penenang. Di negara seperti Jepang. Kemarin yang di nuwun sewu, kantor PP Muhammadiyah itu angsal tanah di Jepang itu tanah wakaf. Jadi yang Jepang nggih wonten sing wakaf, Pak. Disuruh nggih kepada Muhammadiyah Pusat disuruh nggarap untuk sekolah dan tempat ibadah. Mereka sudah rindu beribadah seperti kita. Lek kita kan mboten wis nggih mun lahir batin awake dhewe niku. Mereka masih nyari masjid saja susah, akhirnya diberikan. Banyak yang mau memberikan termasuk beberapa negara ASEAN. Bahkan di Australia itu baru beli 10 hektar di tengah Melbourne, di kota Melbourne. Sekarang sudah ada MBS, Muhammadiyah Boarding School di Australia, teng Mesir. Bahkan kemarin rektor Unmu se-Indonesia niku urunan tumbas kampus wonten Malaysia. Jadi wonten Unmu Malaysia ngriko. Jenengan lek badhe kuliah malih monggo teng mriko. Nggih. S3 nggih. Nggih, sak payahe, Bun. Gratis mriko. Oh, ndak mungkin kok. Mboten mungkin kuliah. Yang ketiga, bagaimana menjaga iman itu? Jagalah sikap qanaah. Imbang antara kebutuhan lahir dan batin, imbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Qanaah. Qanaah itu bisa menerima apa yang ada, Pak. Qanaah. Nah, yang Jawa napa? Nerima yang pandu. Jenengan iki Bapak Ibu tasik kepengin sugih nggih. Umure pun pinten? Kok mboten sugih-sugih. 32. Oh, nggih tasik separuh. Tasik separuh. Oh, 32 kali 2 itu tidak. Padahal kata Nabi, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Masuk nih kemudian. Cik kepengin sugih. Temen apa? Sugih tiba-tiba manusia ditinggal. Tinggal teng kuburan. Ya betul apa-apa. Sugih angsal kok, Pak, angsal. Orang Islam harus sugih, lek saged. Lek mboten saged nggih diterima niku namanya qanaah. Mboten usah sambat selamanya. Nggih apa Gusti Allah karepe awak lho salat tahajud, salat duha tapi kok yo pancet melarat. Mboten usah ngungkit-ngungkit niku mun urusane Gusti Allah soal
Sebab di antara kita ini ada yang potongan soge, wonten sing mboten nggak ada potongan soge. Abdullah ibnu Mas'ud nih kalau Pak, sahabat Nabi, sahabat akrabnya, pernah mohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mbok saya didoakan. Kalau itu ngopo? Kalau kepingin soge, dilirik kali Nabi. Le awakmu, Abdullah ibnu Mas'ud, nggak potongan. Lek diarani mboten potongan kadek ingkang ngarani niku Nabi rak pun pas Pak. Nggih. Jadi ada orang yang potongan soge niku wonten ingkang potongan mboten soge niku diterima mawon. Teng Gresik niku Pak, wonten tiyang soge lek terus kula nggih soge. Wong gunung bukit niku ditumbas. Nah, dhewe mikir tok mau males. Apa bukit kok. Ternyata bukit niku Pak, kandungannya itu terakhir ini mahal. Akhirnya pun membangun masjid senilai 25 miliar. Begitu selesai, diberikan ke PDM. PDM ini pengurus Muhammadiyah Kabupaten di Gresik. Niki pun jenengan kelola. Nah, kalau tiangnya cerita tentang kula pas kula ngapa? Diundang mengganti Pak Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah sing wonten Jakarta niku mboten saged rawuh. Digenteni wong Lumajang. Nang jelek Pak. Nggih, kalau tanglet-tanglet soal masjid. Bagus masjidipun. Nggih persis niki, pun. Ya dulu biasanya Pak, sesuatu yang ditertawakan itu akan berkembang pesat. Semangat Pak. Nggih. Jenengan apa kok guyu? Nah niki benjing-benjing dibongkar, direnovasi lek mboten bantu dia diguyu malaikat jenengan. Qanaah. Mari kita jaga supaya iman kita lestari dan bisa berkembang dengan baik. Kemudian berikutnya, jaga lisan kita. Lisan yang kecil 5 cm nih, kalau nanti ngukur lambe kula piyambak kali garisan. Piro sih dawane wek kowe? Gangsal, Pak, gangsal senti. Lek pas guyu rada jeblek ngono. Nggih sampai 7. Tapi lisan yang kecil niki lho Pak. Nggih damel zikir, didamel ngrasani, damel meso. Tempatnya setunggal niku. Kok campur-campur nggih. Ya napa lek mulai sakniki dian mawon pun. Misuwe dikurangi nggih. Zikire ditambahi. Utawa ditempataken misuwe ditalap salap teng sekut. Ya napa carane meso teng sekut? Nggih lek wonten napa-napa tembok disekut, wonten pegel niku. Jadi kalau kita tidak hati-hati, lesan yang mungil ini menjadi sumber datangnya ridho Allah sekaligus menjadi sumber datangnya murka Allah. Tarik menarik antara kepentingan malaikat dengan kepentingan setan di situ. Pun jaga lisan. Kemudian menjaga iman juga biasakan kita ini melakukan muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri supaya tahu awake dhewe niki lho Pak, napa nggih pun pantes mlebu swarga. Ya napa gitu. Jujur mawon pun niki pun mboten-mboten tiyang itu niki. Nggih namung sak musala niki mawon, Bos. Kinten-kinten lah awake dhewe niki pantes napa mboten mlebu swarga, Pak. Lek kepingine nggih. Tapi potongan apa mboten? Tidak kuat Pak nang rokok. Nah, ini Abu Nawas napa? Siapa yang doanya ilahilat Abu Nawas. Nah, terkait dengan itu saya tadi mau berangkat ke sini baca ceritanya Abu Nawas nih Pak. Ketika masih gubernur Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid rapat. Nah kok Abu Nawas niku dengan temannya namanya Bahlul, bukan Bahlil. Bahlil malah ngerasane tiyang nggih.
Sekarang ada kata-kata bahenol. Bahenol itu bahlil etanol. Niki di anu lho Pak, direkam lho Pak. Lah rapat niku sing ternyata Abu Nawas kali Bahlul niku tadi terlambat. Di anu tanglet kali Pak Harun Ar-Rasyid. Kok terlambat apamu? Nggih kula anu kesah teng neraka. Saking banyole tiyang niki, sering banyol. Goro awakmu. Mboten saestu. Kula laku awakmu niku kono. Manggihi penduduk neraka. Kula kuwatir teng donya niki apine terus kurang, kula pun gadah rencang teng neraka, badhe nyuwun api teng neraka. Niki guyon Pak nggih, cerita tapi guyon. Terus ya apa? Ternyata teng neraka niku mboten wonten geni. Lho, kok iso? Nggih, geni niku digawa kali tiang-tiang niku piyambak bawa geni teng neraka. Apa genine? Nah, dalam kajian sufi niku Pak, geni niku gambaran dari ego kita, perasaan ngotote awake dhewe niki dalam kehidupan sehari-hari, dalam keburukan. Niku geni sing badhe kula njenengan beto teng neraka. Nggih bakar-bakar awake dhewe piyambak. Nggih beto-beto piyambak saking donya. Nek teng donya niku biasa ngingu geni niku wau, nggih murup teng mriku. Tapi nek teng mriki genine pun dipateni dengan kesabaran, dengan tawadhu, dengan keikhlasan. Genine mboten murup teng mriku, Pak. Akhir karena mboten murup dudu dekene wong nggene ndek kono sing mlebu teng swarga. Jadi kalau saya tanya, kita ini kira-kira potongane calon penghuni swarga apa neraka? Nggih tergantung genine niku wau. Lek ningali cerita niku wau, lek awake dhewe pun ngingu geni teng donya, benjing teng mriku murup genine. Pun niku hanya cerita nggih. Masuk rokokan itu. Mboten wantun kula. Kata sing ngerokok modele. Wonten sing dalil ngawur, ar-raqi minan nar. Ya. Rokok itu bagian dari membawa api. Nggih disedot. Jin mawon wedi jarene. Iku gene dipangan apa meneh wawaan ngoten. Tapi niki guyon lho Pak, guyon tapi niki disotek niki. Bun, saya kira sudah cukup nggih. Mudah-mudahan kehadiran kita pagi-pagi senaosa santai-santai bisa menyebabkan hati kita lapang. Nggih. Sing pegelan mboten pegelan pun, sing ngamukan dikurangi. Kersane mboten beto geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.